Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Di sini kami kelompok 1. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Binur Paradian Sajananto dengan NIM 1312300154. Dan saya Ahmad Murlanam dengan NIM 1312375. Saya Maisa Danara Mujadid dengan NIM 1312300-165. Saya Muhammad Hifmi Maulana dengan NIM 1312300-198. Saya Rika Risma Leni Bejagasuma dengan NIM 1312300-166. Saya Aisyah dengan NIM 1312300-170. Di sini kami kelompok 1 akan mengkritik dan memberikan solusi tentang Aristoteles dengan pengertiannya tentang demokrasi. Sebelum itu kita akan membaca biodata dari seorang Aristoteles. Aristoteles yaitu adalah seorang filsuf dari Yunani yang menjadi guru besar dari Alexander Agung. Ia menjadi murid Plato ketika berada di Athena, dan Aristoteles belajar dari Plato selama 20 tahun dimulai dari umur 17 tahun. Kemudian pada awalnya Aristoteles merupakan murid dari Plato. Namun ia kemudian menolak beberapa pemikiran Plato dan memulai pemikiran filsafatnya sendiri. Aristoteles mendirikan sebuah pusat pendidikan dan penelitian bernama Lyceum. Melalui tempat ini, Aristoteles menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang kemudian mempengaruhi pemikiran dari berbagai filsuf, teologi, dan ilmuwan lainnya. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan tiap warga negara yang digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Namun, beberapa kritik terhadap demokrasi ini mengarah pada anarki dan penuh dengan politik. Jika pemimpin yang tidak kompeten mengambil kontrol, menyebabkan perbedaan yang mempengaruhi ke dalam masyarakat, seperti regionalisme, entisisme, dan sentrisme yang dapat mengakibatkan konflik sosial politik, menyebabkan pemisahan dan perpecahan dalam masyarakat yang dapat mengakibatkan kekhawatiran dan kurangnya solidaritas nasional. Aristoteles juga menyoroti pengaruh sosial dan ekonomi terhadap demokrasi yang tidak dianggap setara dengan demokrasi formal dalam teorinya. Sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan rakyat dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Demokrasi sejatinya cacat sejak lahir, dan banyak tokoh politik penting dari zaman kuno, termasuk Plato dan Aristoteles, tidak melihat demokrasi mereka sendiri sebagai bentuk negara ideal. Konsep politik tetap menjadi acuan dalam wacana politik dan pemahaman tentang bentuk pemerintahan yang memadukan demokrasi dan aristokrasi. Aristoteles memiliki beberapa kritik terhadap demokrasi. Salah satu kritik utamanya adalah bahwa demokrasi cenderung berubah menjadi oklokrasi, yaitu pemerintahan mayoritas yang tidak teratur dan impulsif. Ia juga berpendapat bahwa demokrasi bisa menjadi rentan terhadap populisme dan keputusan yang kurang bijaksana karena dipengaruhi oleh emosi dan keinginan sebagian besar. Selain itu, Aristoteles berpendapat bahwa demokrasi dapat merugikan kepentingan minoritas karena keputusan mayoritas mungkin tidak selalu mencerminkan keadilan atau kebenaran. Ia menyatakan bahwa demokrasi yang tidak terbatas dapat mengarah pada obokrasi di mana kebijakan dibuat oleh massa yang tidak terarah. Yang selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi kritik terhadap demokrasi menurut Aristoteles meliputi: yang pertama, memastikan pemimpin yang kompeten mengambil kontrol pemerintahan sehingga mencegah kerusuhan politik yang mengakibatkan anarki. Yang kedua, meningkatkan literasi politik dan pengetahuan masyarakat tentang demokrasi
sehingga mereka dapat memahami dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan politik dengan baik. Yang ketiga, mendorong kerjasama dan solidaritas nasional melalui kebijakan yang mengatasi perbedaan dan meningkatkan setrisme. Yang terakhir, mendorong partisipasi luas dengan politik sehingga masyarakat dapat merasa berkontribusi dalam pengambilan keputusan politik. Dengan menerapkan solusi ini, demokrasi menurut Aristoteles dapat mencapai keseimbangan antara kebebasan dan ketahanan, serta menjaga stabilitas politik dan perdamaian dalam masyarakat. Aristoteles tidak memberikan teori demokrasi yang tepat, karena banyak distorsi politik demokrasi pada masanya yang belum terjadi. Selain itu, Aristoteles bersikap skeptis terhadap demokrasi tanpa konstitusi dan mengungkapkan kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan demokrasi ketika kebebasan dan kesetaraan diberikan kepada masyarakat tanpa hukum dan peraturan. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.